Shalom, puji nama Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Kristus. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan malam hari yang indah kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk kita dapat menikmati hadirat Tuhan, untuk kita dapat memuji, meninggikan dan memuliakan nama Yesus. Sebab oleh kuasa darah Yesus, oleh pertolongan Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari bersama-sama dengan lebih tinggi lagi. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Ya kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Oleh kuasa. Mari bersama-sama sekali dan sidang semua Tuhan, kita mau balik berdiri. Tebus dosa. Mari nikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kami menjadi ciptaan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Biar kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar
ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu mengikutiku, biar kasih-Mu mengalir menguatkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami semua telah ditebus oleh darah Tuhan yang kudus dan suci, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang Kau selalu memperhatikan, yang Kau berkati, yang Kau pelindungi, yang Kau naungi di dalam kasih-Mu, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama datang di rumah-Mu dengan tubuh roh jiwa yang sehat. Ini semua anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kesempatan yang selalu Tuhan diberikan pada setiap kami. Biarlah akhir zaman ini kami mau sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mentaati Engkau Tuhan, menjalani segala perintah-perintah-Mu dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami tidak berani sembrono lagi Tuhan, karena dunia sudah diliputi dengan kegelapan. Dunia sudah gonjang-ganjing, tetapi anak-anak-Mu boleh selalu berlindung dalam sayap naungan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan Tuhan malam hari ini, doa malam dari permulaan sampai selesainya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus sendiri yang berkarya dan pimpin dari awal sampai akhir. Baik hamba-hamba-Mu yang tugas pada saat ini, kami mohon Tuhan urapi dan berkati mereka, supaya Tuhan mau pakai lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan. Berkati juga saudara-saudara kami malam ini yang hadir dengan segala Tuhan problem masalah. Kami percaya Tuhan akan buka jalan. Oh, yang datang dengan sakit dan kelemahan, Tuhan bilur Yesus yang akan menyembuhkan. Kami tahu Allah-Ku luar biasa, Allah-Ku dahsyat. Kalau hadirat-Mu turun di tempat ini, semua pasti terjadi dengan ajaib. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu ya Allah-Ku. Baik saudara-saudara kami yang belum tiba, hamba-Mu juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tolong tiba dengan selamat. Kami mau sama-sama agungkan nama Yesus dan tinggikan nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa kami dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan dan diberkati. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sidang sama Tuhan yang terkasih. Firman Tuhan berkata, walau 1000 rebah di sisi kiri, walau 10.000 rebah di sisi kanan, kita mau katakan bahwa kita punya Tuhan Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpujilah. Tiada pernah ku ragu
Meski langit tanpa surah, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kami katakan kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kami katakan kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kami katakan kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kami katakan kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kami katakan kau tetaplah Allah penolongku. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita akan pujian ini dengan tinggi lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, kami katakan kau tetaplah Allah penolongku. Amin. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 1000 rebah di sisiku, kami katakan kau tetaplah Allah penolongku. Haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 1000
Yesus serta walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, kau katakan kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Tanganku goyah, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Tanganku goyah, tanganku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali berikan sorak-sorai kemuliaan yang paling dahsyat telah Tuhan lakukan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan pada malam yang indah ini. Engkau masih beri kami kesempatan anak-anak-Mu untuk datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan segala pujian dan penyembahan kami ini. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada malam yang indah ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah raya pada minggu besok ya Tuhan. Kami serahkan ke tangan-Mu. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Ya Tuhan, menyertai ibadah kami sehingga ibadah kami dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan anak-anak-Mu yang akan bertugas pada hari Minggu besok, mulai dari penerima tamu, absensi, kolektan, singer, songwriter, multimedia, pemain musik, bahkan yang akan menyampaikan firman-Mu beserta penerjemah. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, dan pada hari Minggu besok mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilakukannya semuanya berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan pemimpin kami, pemimpin Mandarin, Ibu Julian beserta Bapak David Liu. Kami serahkan kedua pemimpin kami. Ya Tuhan, beri kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan yang daripada Tuhan, sehingga memimpin Mandarin tambah hari tambah maju, tambah hari tambah diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga serahkan pengurus, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GBPS Mandarin. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu, dan Engkau berikan mereka roh sukacita untuk melayani di ibadah Mandarin, sehingga mereka saling bergandengan tangan satu sama lain, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami juga serahkan GBPS Pusat Sawan tempat kami bernaung. Kau berkati kedua penatua, gembala, beserta staf, pekerja, pelayan, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang terlibat di GBPS Pusat Sawahan. Yang berkati mereka semua, kiranya dengan GBPS Sawan ini dapat memenangkan jiwa, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga serahkan bangsa kami, pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi beserta Wakil Menteri, seluruh pemerintahan dari yang tertinggi sampai terendah, kami serahkan ke tangan-Mu. Dan Tuhan berkati juga tahun depan akan dilaksanakan pemilu. Kiranya Tuhan turut campur tangan. Tuhan sendiri akan memilih dan menetapkan pemimpin bagi bangsa kami, pemimpin yang takut akan Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya jauhkan bangsa kami dari mara bahaya, kerusuhan, huru-hara, sehingga pemilu yang akan datang berjalan dengan baik, dengan lancar, tertib dan aman. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Surabaya. Kami serahkan ke tangan-Mu, Bapak Wali Kota, beserta Wakil, seluruh pemerintahan dari yang tertinggi sampai tingkat RT RW. Kami serahkan semuanya ke tangan-Mu.
Ya Tuhan, berkati pemerintahan Kota Surabaya, memberikan keamanan di mana-mana sehingga anak-anak-Mu senantiasa dapat beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga dukung doa untuk saudari Gaby, putri dari Bapak David Liu yang sekarang menjalani operasi di Rumah Sakit Delta Surya Surabaya Sidoarjo. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, kiranya operasinya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Demikian juga dengan Ibu Kimlan yang saat ini sakit lambung ya Tuhan. Tolong Tuhan Kau jamah lambungnya sehingga Ibu Kimlan mendapatkan kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati kami masing-masing. Tuhan sucikan, Kau kuduskan hati kami sehingga hati kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga ketika benih-benih firman Tuhan ditaburkan dapat tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan hamba-Mu yang sebentar kita membentangkan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya sesuai dengan isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ruangan ini telah Kau kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Shalom. Saya nggak dijawab loh. Saya buka, tidak apa-apa ya. Senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu, saudara sekalian lagi. Senyumnya cerah ya. Saya boleh mengajak nyanyi satu lagu. Lagunya yang berjudul Mataku tertuju padamu, segala hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk ke
yang mengatakan bahwa mataku tertuju kepadamu. Kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju. Mazmur 141 ayat 8. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kita tahu betapa kita itu harus menunjukkan mata kita kepada Tuhan. Tapi mudah apa enggak? Mudah apa enggak Bapak Ibu? Siapa di antara kita yang ternyata ketika menghadapi sesuatu masalah, mata kita itu enggak selalu tertuju kepada Tuhan? Betul dong? Ketika sekitar 2 bulan yang lalu saya kehilangan lagi orang tua saya. Baru 8 bulan ayah saya berpulang karena tidak sakit, nggak sakit sama sekali. Kemudian 8 bulan ibu saya yang begitu mengasihi ayah saya rupanya tidak tahan, harus menjalani hidup sendiri. Kami menanyakan apakah ibu merindukan bapak? Iya. Hati kami ngomong silahkan bu kalau mau ikut berpulang. Rasanya kayak kok gini ya. Memang sudah setua ini saya, tapi kami sekeluarga itu begitu dekat dengan orang tua saya. Kehilangan orang tua itu menjadi sangat menyakitkan. Tidak jarang saya bertanya kepada Tuhan, kok gini ya Tuhan, harusnya rumusnya enggak gini loh. Karena saya berpikir setelah anak saya yang kecil itu sudah kuliah, saya akan punya banyak waktu sekali untuk orang tua saya. Saya ngomong sama ayah saya, nanti setahun 2 kali saya pulang, orang tua saya di Jakarta 2 kali, setahun 2 kali. Jadi ketika anak saya sudah memasuki kuliah semester 2, mau semester 3, wah saya ini secara manusia, wah enak nih nanti planning saya itu terlaksana. Tapi Tuhan ambil, ini nggak masuk akal. Dan saya banyak berkutat dengan perasaan saya, berkutat dengan mengasihani diri saya sendiri. Dan ini menjadi salah satu contoh bahwa menunjukkan mata kepada Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Tadi di dalam doa, Ibu mengatakan, di zaman sekarang ini apa sih yang kita butuhkan? Kalau kita tidak sungguh-sungguh melekat kepada Allah, kalau kita tidak sungguh-sungguh menunjukkan mata kepada Allah, habis kita. Apa yang bisa kita pertahankan? Lagu yang baru saja saya mengajak Bapak Ibu menyanyikan itu terngiang-ngiang belakangan ini. Menunjukkan mata kepada Allah itu sesuatu yang harus, tapi kok gak mudah. Apa yang seringkali membuat kita itu sebenarnya gagal menunjukkan mata kepada Allah? Saya ingin mengajak Bapak Ibu membuka kitab Kejadian, 1 ayat saja. Kejadian 19 ayat 26, 1 ayat ini saja. Ini menjadi perenungan saya berhari-hari untuk menanyakan pada diri saya sendiri, kalau saya masih ada di dalam dunia ini, modal hidup saya itu apa? Modal saya itu apa? Kalau bahasa kasarnya gitu ya, kalau kita nggak punya modal yang benar, modal itu belakangnya L ya. Kalau modal kita nggak benar, L-nya jadi R loh kita. Ya apa itu? Nggak enak saya ngomongnya. Kalau modal kita nggak benar, L-nya jadi R gitu. Alias bukan. KO, yang ngomong bukan saya, yang penting ya. Mari kita membaca Kejadian 19 ayat 26. Bapak Ibu, setiap kali saya membaca ini saya merinding. Mari kita membaca ayat 26 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Apa yang ada di bayangan kita? Lalu istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Membaca ini tanpa melihat peristiwa dan kronologi sebelumnya, mudah sekali kita menyalahkan Tuhan. Tuhan tuh kok otoriter sekali sih, cuman kayak gitu loh. Dan menjadi tiang garam, saya nggak bisa membayangkan menjadi tiang garam itu seperti apa. Dulu waktu saya sekolah minggu saya bilang, wah enak ya kalau kita tinggal di dekat istrinya Lot sana kan jadi tiang garam. Kalau kurang garam tinggal ngambil gitu. Saya waktu kecil suka disuruhin ibu saya beli garam di warung, males saya jalan gitu ya. Saya membayangkan, wah itu kalau
tinggal di dekatnya istri Lot enak itu, karena kata bapak saya, jadi tiang garamnya itu besar. Saya langsung bayangin enak ya buat bumbu gitu saya ya. Padahal kalau kita membayangkan ini Lot jadi, istri Lot jadi tiang garam, dan itu nggak pernah ada hukuman seperti itu yang terulang, ya kan? Kita nggak baca lagi di dalam Alkitab seperti itu. Persoalannya bukan kenapa ya kok jadi tiang garam. Menurut saya itu kedaulatan Tuhan, suka-suka Tuhan kok mau melakukan apapun. Tapi peristiwa itu adalah sebuah peringatan yang sangat keras, sangat tegas. Artinya ketika istri Lot itu menoleh ke belakang, ketika dia gagal menunjukkan matanya kepada Allah yang di depan itu, hancur sudah. Nggak ada lagi sesuatu yang bisa diharapkan. Waktu sempat pergi ke Israel itu, tour guide-nya bilang, itu loh, istrinya Lot tuh jadi tiang garam. Saya sih nggak percaya gitu ya, mungkin karena turis aja biar seneng gitu ya. Jadi dibilang itu tuh tiang garam gitu. Dan mereka bilang, oh iya keren ya, loh keren. Kita membayangkan pada saat itu nggak keren pasti. Ini sesuatu yang mengerikan karena Allah dengan tidak main-main mengizinkan peristiwa itu terjadi. Istri Lot mengalami sesuatu yang sangat fatal karena gagal menunjukkan mata ke depan. Apa sih sebenarnya yang membuat seseorang itu bisa gagal menunjukkan mata kepada Allah? Alkitab ini tidak mencatat, oh penyebabnya adalah 1, 2, 3. Tidak ditulis secara sistematis seperti itu. Tapi kalau kita melihat runutannya, saya melihat paling tidak ada 3 hal. Dan semoga itu menjadi pengingat juga bagi kita pada malam hari ini. Yang pertama, apa yang membuat istri Lot itu kemudian menjadi gagal menunjukkan mata ke depan? Sekarang kita runut Bapak Ibu. Siapa sih sebenarnya yang menyuruh untuk tidak boleh menoleh ke belakang? Siapa? Tuhan sendiri kan? Dan Tuhan memberitahukan itu kepada Lot. Lot mengatakan itu dengan sangat tegas kepada keluarganya. Artinya secara otoritas kita tahu ada otoritas Allah nih. Tapi kenapa hanya istri Lot yang gagal? Ada masalah di situ. Masalahnya di mana? Dia cara memandang Allah sebagai siapa? Cara memandang Allah dengan rasa percaya atau mencurigai? Karena kata lain nggak percaya kan apa? Curiga kan? Tidak yakin bahwa Allah sebegitu hebatnya. Tidak yakin bahwa Allah itu sebegitu punya otoritas itu. Kalau misalnya dia percaya, nggak akan mungkin dia akan melakukan sesuatu di luar itu. Kemarin itu saya melihat ada satu cuplikan film gitu. Ceritanya di situ ada seorang perempuan yang masuk ke dalam satu ruangan, melihat satu dus gitu ya, satu dus itu kosong. Begitu dilihat, jadi dia sama pasangannya melihat itu hanya dus kosong, tapi begitu dilihat dalam sekali. Nah, sebelum masuk mereka udah dibilangin bahwa hati-hati, semua aturan di situ ikutin saja. Lalu dia masuk, begitu lihat, kok dalam kayak sumur gitu. Padahal kalau dilihat di atas itu cuma seperti kardus gitu. Begitu mereka mulai mundur, tiba-tiba muncul kepala manusia. Nah begitu kepala manusia itu muncul, kemudian ada satu tulisan entah dalam bentuk kertas, dia bilang, jangan beranjak kemana-mana, menoleh ke kanan pun tidak. Yang disuruh cuma si perempuan ini, menoleh ke kanan dan ke kiri pun tidak. Kalau enggak kamu akan mati. Karena sebelum itu dia masuk sudah diberitahu bahwa nanti kamu ikutin aturan di situ. Si perempuan ini tetap lihat ke depan, sementara pasangannya bilang, aku mau cari pertolongan. Dia menjawab iya dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Sampai akhirnya dalam cerita itu dia selamat. Apa yang membuat selamat? Dia percaya sebelum masuk itu ada instruksi. Dia percaya bahwa perintah ini penting buat saya. Saudara, kapan sih kita itu kemudian menjadi orang yang tidak mempercayai Tuhan, tidak menganggap itu penting, ya kan? Kalau sampai istri Lot itu semaunya sendiri udah dibilang jangan menoleh. Dan saya yakin loh, istri Lot itu diberitahu
Lot, jadi Alotnya Lot itu kemudian berdebat dengan orang-orang yang ada di sana yang berusaha menghancurkan. Alotnya Abraham, tanda kutip, di dalam tawar-menawar dengan Allah, ya kan? Pertama Allah minta berapa Bapak Ibu kalau ingat? Ya sudah, kalau ada 50 tak selamatkan gitu ya. Turun 40, turun 30, 20 ditawar gitu ya. Sampai kemudian tinggal sisa berapa sih? Ya 10 aja aku selamatkan. Tapi ini tidak ada 10. Dan dalam hal itu pun Tuhan bilang, yang penting kamu menunjukkan mata kepadaku. Berarti kan tahu toh ini gawatnya seperti apa. Tapi kenapa istri Lot itu seperti itu? Karena dia tidak sungguh-sungguh mempercayai Allah. Dia mencurigai Allah tidak sehebat itu. Dia tidak menganggap penting Allah. Sesungguhnya hal pertama yang membuat kita gagal menunjukkan mata kita kepada Allah, kalau kita nggak nganggap penting Dia. Ada seorang anak itu ya, disuruh tolong ya jagain ini, jangan dibuka, ditutupin gitu, jangan dibuka. Dia diam nungguin. Nah sekarang kan suka di video-video itu loh buat konten-konten. Dia nungguin gitu. Terus mamanya datang, loh kok kamu nggak buka? Padahal kalau dibuka ya nggak ada apa-apanya gitu. Dia menunggui sesuatu yang sebenarnya nggak ada apa-apanya. Tapi dia nggak mau buka, kenapa? Karena mama yang suruh. Bagi anak ini meskipun dia tidak mendefinisikan, wah engkau adalah sosok yang penting, tapi dia menunjukkan sikapnya toh. Bahkan seorang anak, makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak menjadi seperti seorang anak kecil itu, seorang anak kecil itu apa? Percaya. Kalau bahasa Jawa itu, bahasanya saya, percaya bongkoan. Bapak Ibu pernah tahu istilah itu? Itu bahasa Perancis loh. Percaya bongkoan, aku percaya. Sama seperti anak saya waktu kecil, diajak ke Malang. Bapaknya naruh alamat, karena dia suka lari-lari kan, taruh alamat di sakunya. Hilang dia beberapa waktu. Muncul. Wah, kita nyari itu di mall di Malang itu. Kita cari, kemudian begitu ketemu dia santai-santai gitu. Adik kok lari-lari? Adik kok pergi-pergi? Kan sudah ada alamat di sini katanya. Nanti kalau orang nemu aku, dia pasti nyari papa. Loh, gara-gara kertas itu loh. Ini orang tua sudah bingung gitu. Kenapa? Dia percaya papaku itu sudah memikirkan aku. Sehingga dia begitu percaya saja, dia menjadi tidak takut. Itu sisi lain dari sikap seorang anak. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kegagalan kita untuk menunjukkan mata kepada Allah, sangat mungkin yang pertama apa? Kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Percaya ada Tuhan? Iya. Tapi mempercayai itu hal yang berbeda. Kita orang beragama enggak? Iya. Kita percaya Tuhan? Iya. Tapi mempercayai Dia enggak? Mempercayai itu pasrah bongkoan, saya bergantung, saya enggak tahu rencananya Dia apa, tapi aku tunduk kepada aturannya. Amin. Yang kedua, kira-kira apa yang membuat istri Lot itu gagal menunjukkan diri kepada Allah? Yang kedua, ini paling sering, dan ini memang terus harus menjadi perjuangan kita. Kita itu punya kehendak diri. Kita itu punya nafsu yang itu tidak berhenti hanya karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, betul? Kita itu punya kehendak, kita punya agenda sendiri gitu, bahasa kerennya, betul nggak? Ngerti sih Tuhan itu, lagu tadi, wah Tuhan itu punya rencana di dalam hidup kita. Baca kitab Kejadian, Tuhan menciptakan kita dengan segala rencananya. Tapi kita itu punya rencana-rencana sendiri. Saya yakin sekali, istri Lot itu punya keinginan-keinginan sendiri yang jauh lebih besar daripada perintah untuk menundukkan diri taat kepada Tuhan. Wong saya aja waktu kecil gitu ya, sudah dibilangin sama ibu saya, ini rambut saya dulu kalau pendek gini, di atasnya itu suka mumbul gitu loh. Saya mau cokok elek ya mumbul gitu. Saya bilang, ini kok mumbul elek, biarin, tunggu, nanti kalau panjang dia jatuh sendiri. Tapi kan saya punya planning sendiri. Saya kelas 3 SD, saya ingat sekali, saya nunggu ibu saya keluar gitu, saya masuk kamar, saya kunci.
Saya punya agenda sendiri yang menurut saya paling benar, ya toh? Saya ambil gunting, ini rambut yang mumbul itu saya gunting. Menyelesaikan masalah nggak Bapak Ibu? Saya kaget lah kok hasilnya gini gitu. Nggak kebayang oleh saya. Seorang yang ini ibu saya tuh salah pasti. Kok gini? Saya ambil, saya potong, saya diam-diam. Lah meskipun diam-diam saya lebih kecil, ibu saya gini aja langsung lihat ini rambut saya jegrak sini. Banyak lagi segitu. Ibu saya langsung bilang, makanya toh kamu ndak nurut sih. Itu agenda kita. Yang harus kita cek di dalam kehidupan kita apapun Bapak Ibu, terutama kalau kita harus mengambil keputusan-keputusan. Tanya baik-baik, Tuhan yang sedang aku mau lakukan ini agendanya sopo? Agendamu atau agendaku? Kalau kita ingin tahu itu agendanya Allah, kalau kita nggak akrab dengan firman Tuhan yang nggak tahu. Ibarat kita mau masak sayur asem, kita nggak pernah baca resepnya. Oh, sayur asem aku pernah denger sih. Denger apanya? Judulnya, misalnya gitu. Aku pernah denger ceritanya enak katanya. Loh, kamu baca nggak resepnya? Belum. Nggak akan bisa muncul sayur asem itu. Kita nggak akan mungkin bisa membuat kita tidak melakukan agenda kita kalau kita nggak lihat agendanya Tuhan. Kalau agenda Tuhan itu terus-menerus menggema di dalam diri kita, kita peka. Ini bukan agendanya Tuhan loh, ini agendaku. Sehingga kita tidak akan melakukan agenda sendiri. Dimulai dari apa sebenarnya agenda sendiri yang terlalu kuat itu? Ya dimulai yang pertama tadi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, ya sudah, kita pasti akan lebih mengutamakan agenda sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang membuat istri Lot itu gagal menunjukkan diri kepada Allah? Yang pertama apa tadi? Tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai rancangan Allah. Ya memang nggak tahu itu disuruh lari itu ngapain sih? Loh, peristiwa itu nggak pernah terjadi lagi dan belum pernah terjadi kan di Sodom Gomora. Kalau kita pernah mengalami sesuatu, oh Tuhan itu mau gini karena nanti akan gini gampang kita taatnya. Tapi dalam hidup ini seringkali kita nggak tahu nih maksudnya Tuhan apa. Yang penting tertuju kepadaku, gitu kan. Lalu yang kedua, menjadi gagal karena punya agenda sendiri dan itu lebih besar agendanya. Keinginannya sendiri itu lebih besar. Dan yang ketiga, seringkali yang membuat kita gagal menunjukkan diri kepada Tuhan adalah karena distraksi, gangguan dari yang lain. Kita melihat sikon itu lebih menjadi pertimbangan kita dibanding kita lurus ke depan. Saya ingat waktu belajar nyetir, instruktur saya itu kalau memuji saya, jadi udah bawa ke jalan gitu ya. Saya baru tahu belakangan itu cara dia memuji muridnya lulus apa enggak. Jadi waktu saya nyetir, dia bilang gitu, itu tuh ada temanmu tuh di pinggir gitu. Hanya sederhana seperti itu. Saya bilang, oh iya, loh itu loh temanmu di sana itu loh. Kayaknya sama siapa ya itu ya? Oh nggak tahu saya. Ya saya lagi nyetir kok. Terus begitu selesai dia bilang gini, bagus apanya tadi? Kalau kamu tadi tak bilang ini lagi di jalan nih, saya ingat di Gubeng itu kan ramai banget ya. Jadi kalau kamu misalnya tak bilang itu temanmu, terus kamu mulai mana? Berarti kamu masih belum bisa nyetir. Karena apa? Kamu kan meleng. Wah, ini struktur keren juga gitu ya. Ngetesnya seperti itu. Kalau masih seperti itu, dia harus berlatih terus karena kamu nggak siap berada di jalanan. Sama sebenarnya. Kita itu seringkali menyalahkan gangguan yang di luar sebagai bagian dari gara-gara godaan yang di luar sih, makanya aku nggak bisa tertuju kepada Tuhan. Gara-gara masalah sih, masalah biarin aja, kan Tuhan nggak pernah menciptakan kita kemudian gini, manusia aku ciptakan nanti bumilah yang akan menaklukkan kamu, kan nggak kan? Tapi bilang apa ke manusia? Taklukkanlah bumi. No excuse, nggak boleh menjadikan alasan, karena itu maka aku begini, enggak. Kita ciptaan Allah loh. Dan di dalam Tuhan Yesus ketika kita ditebus, kita adalah ciptaan baru. Apa masalahnya? Jadi kalaupun situasi di luar sana
tidak kondusif itu tidak boleh menjadi alasan kita gagal melihat Tuhan. Justru kita tunjukkan bahwa karena aku milik Tuhan, yang lain di luar itu tidak penting bagiku. Amin. Dan itu memang harus proses, disiplin yang harus kita lakukan terus-menerus. Peristiwa istri Lot menjadi tiang garam itu sesuatu yang terjadi sekali. Bahkan setelah itu tidak ada keterangan apapun. Tadi kita membaca cuma 1 ayat. Tapi ini pukulan yang menemplak kita Bapak Ibu, terutama di zaman sekarang. Tuhan mau kita menunjukkan diri kepada Allah, apapun itu. Ajari anak-anak kita, cucu kita, menomor satukan Tuhan. Di luar sana gini, kamu akan jadi hebat, ini ya anak generasi Alfa itu akan hebat kalau nanti les ini, apapun tidak lebih penting daripada mengajarkan anak kita untuk apa? Tertuju kepada Allah. Apapun itu Bapak Ibu. Makanya saya itu cuewet sebagai ibu masih sampai sekarang. Anak saya kalau besar mau berangkat kerja, yang kecil mau kuliah, mereka berangkat sendiri pakai sepeda motor. Tanya anak-anak Bapak Ibu, password saya apa sih kalau pagi? Sudah saat teduh, sudah doa. Tiap kali anak saya curhat, "Mah, ini ada beberapa hal yang harus dikerjakan." Banyak doa ya nak. Anak saya tanya, "Kenapa mama kok selalu ngomong gitu?" Gak ada sesuatu yang bisa mama lakukan untuk membekali kamu bisa menjalani hidup di dalam dunia ini nak, kecuali kamu sendiri yang belajar terus menunjukkan mata kepada Allah. Ada satu kisah menarik. Semoga ini, meskipun saya nyampainya nggak panjang lebar, tapi moga-moga ingat. Saya itu suka baca dari kecil, suka baca buku cerita gitu ya. Saya lupa ini ceritanya di mana, tapi masih ingat kisahnya. Saya baca di buku apa saya lupa. Jadi ceritanya itu tentang seorang pemburu yang sudah lama sekali meletakkan senapan yang besar itu, yang besi itu, karena sebelum itu dia bekerja entah sebagai pemotong kayu atau apa. Tapi kali itu karena sakit dia tidak bisa kerja lagi. Dia punya anak yang harus dihidupi, dia punya istri, tidak punya uang lagi. Senapannya itu sudah ditaruh di satu tempat kayak di apa, sudah dimonumenkan gitu ya, nggak dipakai. Cuma dia masih ingat sebenarnya itu masih ada pelurunya 3 gitu ya. Pelurunya berapa? 3. Ini nanti saya uji loh, yang ngantuk pasti lupa. Jadi ada peluru itu 3. Terus konon menurut cerita ini sebenarnya cerita fiksi, tapi menarik sekali. Lalu dia kemudian, wah ini istriku sudah nggak bisa masak, anakku kelaparan. Tiba-tiba ada suara, namanya juga cerita fiksi ya. Konon itu suaranya Tuhan. Tuhan bilang, ayo kerja sana. Nah, saya tidak punya kerjaan lagi, saya sakit. Tuh, ambil senapanmu yang dari besi itu besar gitu ya. Jadi ini senapan kuno yang memang berat sekali. Dan dia seorang pemburu yang sangat hebat dulunya. Apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Jadi ceritanya begitu ya. Keluar aja, ikutin nanti tunggu aku ngomong. Karena sekarang aku udah ngomong, toh pokoknya suaraku kayak gini, inget-inget gitu. Oke, sekarang keluar. Dia bawa senapannya, dia ngomong sama istrinya, udah aku harus cari makanan keluar supaya kalian nggak mati gitu ya, kita bisa makan. Keluar, kemudian bawa senapannya, pelurunya berapa tadi? Berarti belum ngantuk ya, 3. Nah, begitu keluar, insting pemburu ini muncul gitu. Dia lihat di depan ada kelinci. Jangan dipikir itu kelincinya tetangga, itu kelinci hutan. Jadi dilihat, wah kelinci ini, gampang, aku ini pemburu yang hebat kok. Lalu dia mulai tembak. Berhasil nggak Bapak? Hah? Kenapa? Karena sudah lama. Apalagi kira-kira? Ini kalau nggak bisa jawab nggak boleh pulang. Apa kira-kira? Tuhan belum ngomong kan? Dia bilang, wah aku pemburu kok. Dia tembak, nggak bisa. Semula dia pikir, oh iya ya karena aku udah lama nggak nembak. Enggak, kata Tuhan. Kamu tuh belum denger aku belum ngomong. Kamu sudah nembakin. Tinggal berapa pelurunya? Pinter. Jadi tidak ngantuk ya. Tinggal 2. Dia berpikir, wah itu cuma kelinci kok. Di masa mudaku aku
aku bisa menembak binatang yang lebih lincah dari itu. Persoalannya bukan soal kamu bisa apa enggak, tapi sebelumnya sudah ada pemberitahuan apa? Tunggu, aku yang ngomong. Wah, dia maju lagi. Oke, pelurunya masih 2 loh ya. Jalan lagi dia ke hutan gitu. Dia melihat ini lebih gesit daripada kelinci, tupai. Tupai kata sama bajing katanya beda ya. Kata anak saya beda, soalnya anak saya sekarang kuliah kedokteran hewan, jadi beda mah tupai sama bajing gitu. Sudahlah, kalau bagi saya sama aja ya. Tupai. Kemudian dia mulai gini, wah tupai, lumayan ini, dimasak lumayan. Dia bidik gitu. Menurut hitungan dia ini kena ini gampang. Coba, 2, kena nggak? Kenapa? Belum lagi disuruh ini ngeyel ini hari ini. Dibilangin jangan, dia tembak, bleset. Sekarang tinggal berapa? Saya senang sekali loh, jawabnya semangat 1 gitu ya. Yang bisa jawab nggak dapat hadiah. Tembak, tinggal 1. Wah, dia mulai marah. Mana ini Tuhan? Anakku lapar, anak bawa istriku juga, ini tinggal 1. Aku sudah berupaya tapi nggak dapat juga. Lalu tiba-tiba dia melihat, wah ini ada rusa yang besar sekali di depan, gemuk gitu ya, dan dia lagi santuy di situ gitu ya. Jadi dia nggak sedang lari-lari, gampang ini ditembak. Nah dia nggak mau mengulangi itu. Baguslah, ada perubahan sikap. Dia mulai tanya, ayo Tuhan, nggak ngomong gitu ya. Ini aku harus nembak gimana? Baru sadar dia mau menembak, dia kaget di depannya itu ada ular, kobra, tertidur sih masih. Menurut Bapak Ibu, yang mana dulu yang ditembak? Ular atau yang rusa? Ular. Nah, sini tim ular, yang sini siapa? Tim apa? Apa ayo sini? Ayo Pak. Jangan lu nembak diri sendiri loh ya. Putus asa tuh nembak diri sendiri. Apa kira-kira? Ular apa? Rusa? Ular, kenapa? Menyelamatkan diri. Bapak juga ya tadi alasannya ya Pak? Ular yang menyelamatkan diri ya. Ada yang selain ular? Iya Pak? Rusa, kenapa? Dia mau makan saya. Oh iya, karena dia mau makan ya. Wah, lagi kuliner dia. Iya. Yang mana kira-kira? Nggak tahu kan, nunggu Tuhan toh. Ayo, Bapak Ibu juga nggak nanya. Pakai caranya apa tadi itu? Pikirannya sendiri. Oh ya ular, sama. Si pemburu itu bilang, Tuhan ini yang mana? Gak ngomong-ngomong Tuhan ini. Kalau menurutku ular dulu lah, harus tembak dulu ini, gitu kan? Tapi Tuhan bilang, nih, aku belum ngomong. Ini sampai gemeteran ini, bayangin ya di depan ada ular kobra gitu, meskipun dia lagi tidur tapi tetap ular judulnya. Dia mau mundur nanti keresak bangun, dia diam. Tuhan tidak ngomong-ngomong. Seringkali gitu ya. Kita nunggu Tuhan ngomong, gak ngomong-ngomong. Sampai akhirnya Tuhan bilang gini, tembak di depan. Aku mau kamu melihat ke depan. Tapi ini piye? Gitu kan? Tuhan ini bahaya loh. Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Lihat ke depan. Yang di depan itu adalah rusa. Oh, ya apa ini? Tuhan perhitungannya salah nih. Tuhan ini ular kobra, wes seru. Ini bahaya, wes ngerti. Aku yang bikin kok. Tuhan ini nanti kalau tembak, mati aku dicokot. Wah dia berdiskusi itu, tapi Tuhan bilang, aku yang bilang, lihat ke depan, tembak dia. Wah, untuk terpaksa sih. Cuman mungkin dia pernah membaca kisahnya istri Lot ya, dia tidak mau bangkang gitu ya. Sambil gerundel itu dia arahkan, sambil nunggu. Tuhan berubah pikiran nggak? Siapa ngerti salah? Dia tembak karena itu senapan yang tua, suaranya juga banter gitu ya. Jadi waktu dia tembak, duar! Apa yang terjadi? Loh, tiba-tiba ada sesuatu jatuh dari pohon itu menimpa senapan itu. Nah, senapannya kan berat dari besi. Lah si ular itu yang lagi tidur keceblokan senapannya. Duh!
Si bapak ini saking kagetnya nyobor ke kolam. Sakno ya udah jatuh ketimpa tangga, nelen paku gitu ya. Wah, sambil ngomel-ngomel gitu. Walah Tuhan, ini loh, aku nyebur ini loh. Dia nyebur ke kolam. Tapi kemudian dia melihat si ular itu mati. Yang jatuh itu rupanya seekor ayam hutan yang lagi ketiduran di atas. Jadi waktu dengar Tuhan, kaget dia. Coblok, blok, kok yang nyebloki senapan. Bayangkan senapan sudah berat, ketimpuk si ayam itu ngenai kepalanya ular yang lagi tidur. Tidak ada jaga-jaganya, mati ularnya. Si ayam juga mati, rusanya mati. Ada berapa yang didapat? 3 apa aja tadi? Rusa, ular, ayam. Ularnya nggak apa-apa dimasak, enak juga ya untuk obat ya. Wah, si bapak ini seneng. Walah, aku disuruh lihat depan, sebenarnya tidak masuk hitungan sih. Kemudian dia muncul. Di mana tadi bapaknya tadi? Di kolam ya. Dia keluar. Kok abot ya? Begitu keluar dari cerita yang saya baca, kok abot? Ternyata kantong-kantongnya itu penuh dengan ikan. Keren tuh, ini happy ending tuh. Dia memang basah, dia nyebur, tapi begitu muncul, wah mlebu rene, mungkin ada udang, saon gitu ya. Jadi menurut cerita itu dia keluar dengan basah memang, tapi dia membawa makanan yang banyak sekali dan itu tidak ada di dalam perhitungannya. Cerita ini berkesan sekali kepada saya karena saya tiba-tiba tahu bahwa Tuhan itu memang cara kerjanya begitu. Kalau kita nggak menikmati semua yang Tuhan sediakan bagi kita karena kita itu ngeyel, tidak tertuju kepada Tuhan, mata kita tidak tertuju kepada Allah. Ada perhitungan kita sendiri, ada agenda kita sendiri. Kita menyalahkan situasi, kita jadikan situasi itu sebagai alasan kita tidak tertuju kepada Allah. Dan yang paling penting adalah kita nggak sungguh-sungguh kenal sama Tuhan Allah. Kalau kita kenal sama Tuhan Allah, nggak mungkin kita mencurigai. Pasti kita patuh bongkoan. Sama seperti Abraham. Dia tahu daerah itu pernah diambil oleh Lot. Secara hitungan, kok aku nggak dapat daerah yang subur ya? Dan Tuhan cuma bilang gini, yang penting kamu jalani yang di depan. Jalani yang di depan, itu yang akan memberkati kamu. Nunggu anak bertahun-tahun, begitu anak sudah dapat, Tuhan bilang tak minta lagi ya. Tidak ada babi ibu, dia menanyakan, dia percaya, dia mengenali dan mempercayai Tuhan. Makanya Tuhan mau apa? Tak tutno aja. Maka daerah kemudian berkat yang melingkupi Abraham itu melampaui apa yang sanggup dipikirkan. Amin. 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 Karena itu 3 hal itu yang harus kita waspadai. Ini saya tanya dulu, pelurunya tadi masih ada berapa? Habis ya. Tapi apakah hidupnya habis? Tidak ada. Satu hal lagi. Satu kali ada seorang ibu yang, saya mungkin pernah cerita ya, seorang ibu yang keluarganya nggak percaya Tuhan. Dia ikut suaminya waktu itu percaya Tuhan. Nah, saya cerita dia kena miung di sini. Wah, ibunya bilang, kamu jadi Kristen sih, banyak aja penyakitnya gitu. Nggak punya uang, harus operasi miungnya. Dia bingung. Kalau minta sama keluarganya lebih disalahkan lagi. Satu hari dia cuma bilang, Tuhan ini harinya saya harus operasi, tapi saya tidak punya uang, saya pokoknya mau ke rumah sakit. Dia izin dari tempat kerjanya, diizinkan. Setelah absen, dia berangkat ke rumah sakit. Suaminya sudah menunggu di sana. Ibunya yang belum percaya itu juga menunggu di sana sebelum, wah, ini loh sejak ikut Tuhanmu kayak gini. Waktu dia dalam perjalanan itu, dia naik sepeda motor. Tiba-tiba ada bapak becak tuh, moy nggak pakai aba-aba. Dia nabrak, buak. Begitu nabrak, aduh pak, dia harus kakinya robek gitu ya. Si bapaknya begitu bangun, kirain mau ngomong, lu bu, apanya yang sakit? Malah nyariin, nasi bungkusku mana ya dia. Walah pak, kok ya mikirin nasi bungkus, ya penting bagi bapak itu gitu ya. Terus akhirnya si ibu ini dengan terpincang-pincang dia berangkat ke rumah sakit.
Dokternya lihat, wah berdarah di sini, harus dijahit. Ibunya tambah marah. Tak bilangin kamu sudah ikut Tuhan seperti ini. Tapi dia bilang, aku tuh nggak pernah menemukan Tuhan Yesus tuh mengecewakan aku. Ya udah, yang penting diam aja. Nah setelah itu dokternya bilang, wah ini mesti dijahit kakinya, operasinya ditunda. Tapi coba dicek dulu kondisinya. Waktu dicek, hilang miomnya. Jadi waktu dia menguabrak tadi itu perutnya membentur becak itu. Jangan ditiru loh ya Bapak Ibu, nanti terus di rumah bentur becak itu. Jadi dia bentur itu ke becak itu, rupanya gugur miomnya itu. Dokternya kaget sekali. Loh, kamu tidak perlu operasi, cuma dikasih obat dan tidak mengeluarkan biaya apapun. Si ibu ini menangis, Tuhan, memang sih mengikut Tuhan itu nggak ada jaminan, wah semuanya jadi enak-enak semua. Kadang Tuhan itu memberikan sesuatu tuh yang nggak masuk di akal. Tapi aku bersyukur Tuhan menjagaku untuk percaya kepada-Mu. Padahal lingkunganku itu membuat aku untuk jangan percaya kepada Tuhan. Untung Roh Kudus itu menolongku untuk diam, nggak usah kakean ngomong. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang berbicara. Amin. Begitu luar biasanya anugerah dan karunia yang pasti Tuhan berikan kepada kita pada saat kita tertuju kepadanya. Mari kita nyatakan iman itu dengan sekali lagi menyanyikan, mataku tertuju padamu. Biarlah setiap kita mengoreksi diri kita. Mungkin dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, kita pernah gagal atau sedang kesulitan, betapa tidak mudah menunjukkan mata kepada Allah. Tapi biarlah peristiwa istri Lot yang kemudian menjadi tiang garam itu mengingatkan kita untuk serius di dalam menunjukkan mata kita kepada Allah. Dan biarlah kita menggenapi Mazmur 141 ayat 8. Tetapi kepadamu lah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju.
kami untuk memikirkan bahwa pencapaian tertinggi kami ini sebenarnya adalah ketika kami dapat menyenangkan hati-Mu. Dan ketika Tuhan kami senangkan, Tuhan tidak akan mungkin menikmati kesenangan itu untuk diri-Mu sendiri ya Tuhan. Karena setiap kesenangan yang Engkau terima, itu Engkau kembalikan sebagai berkat yang melimpah bagi kami. Karena itu tolonglah kami supaya kami tidak lupa bahwa ketika mata kami tertuju kepadamu, itu berarti kami harus mempercayai-Mu. Sekalipun untuk hal-hal yang kami tidak bisa pikirkan, sesuatu yang kami tidak bisa selami, tetapi kami akan tetap tertuju kepadamu. Bukan karena situasi, bukan karena bukti-bukti, tetapi kami mempercayai Engkau sebagai pribadi yang sempurna. Tolong kami untuk tinggal di dalam Engkau, tetap tinggal seperti carang anggur yang menempel di dalam pokok anggur itu, supaya kami dapat tetap hidup, kami tetap dialiri kehidupan oleh-Mu, dan lebih dari itu Tuhan, supaya kami berbuah lebat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pribadi kami masing-masing. Kami mau Engkau pimpin untuk tertuju kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Segala kepujian, kemuliaan, keagungan hanya bagi Yesus, Allah kami, Bapa kami, yang begitu amat sangat mengasihi anak-anak. Bahkan melalui firman-Mu, Engkau mengajar supaya mata kami dengan pimpinan Allah Roh Kudus, kami dapat senantiasa hanya memandang kepada Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu malam ini. Berkati kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau juga memberkati yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan mereka juga, beliau ada keluarga, ada kebutuhan, dan Tuhan dalam memberkati juga. Terima kasih Tuhan. Lalu sebentar kami akan berpisah dan kami akan kembali ke rumah. Tuhan kirimkan pasukan malaikat-Mu untuk menyertai dalam perjalanan pulang. Bahkan kami semua tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Di dalam keluarga kami berkumpul dengan damai sejahtera. Apa yang diperbuat oleh anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, Tuhan buat berhasil. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji